Kamu pikir dia cuma suka? Tidak. Dia ingin menjadikanmu pusat semestanya, dan dia siap mengguncang dunia hanya untuk satu senyummu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Melebihi Sultan. Dia yang kaya raya mencintaimu ugal-ugalan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu adalah sosok yang begitu sulit dijangkau, sebuah keberanian yang tidak mudah dipenuhi oleh banyak orang. Dalam pandangan orang lain, kamu seperti Queen of Wands, penuh karisma, percaya diri, dan menyala terang dengan api yang membara dalam diri. Aura yang memancar darimu begitu khas, begitu memikat tanpa perlu usaha keras. Kamu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kuat namun tidak mendominasi, lembut namun berpendirian teguh, memancarkan cahaya yang mampu menarik perhatian dari segala arah. Kamu bukan orang yang secara aktif mengejar cinta, justru karena itu cinta datang sendiri dan mengejarmu. Kamu adalah magnet alami yang membuat orang merasa tertarik dan terpesona tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Dia yang selama ini tampak begitu berkuasa dan tak tersentuh oleh siapapun, justru takluk dan jatuh hati padamu. Di matanya, kamu bukan hanya sosok yang menarik secara fisik atau aura, tetapi juga seseorang yang mampu menenangkan jiwa yang lelah dan terluka. Sosokmu yang memancarkan kedamaian dan kekuatan membuatnya merasa aman dan dilindungi. Gambaran ini digambarkan oleh King of Cups, seorang pria yang emosinya dalam dan matang, yang tidak gampang jatuh cinta sembarangan. Tetapi sekali hatinya terpaut, dia mencintai dengan pengabdian yang tulus dan penuh perhatian. Dia ingin memberimu kenyamanan, perlindungan, dan stabilitas emosional, menjadi tempat kamu bersandar saat dunia terasa terlalu berat dan mengguncang. Dia ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga sahabat sejati, kekasih yang mampu mengayomi dan menjaga. Namun cinta yang besar ini ternyata juga menyimpan kegugupan dan keraguan-raguan yang cukup dalam. Page of Cups yang terbalik menunjukkan bahwa dia masih merasa canggung dan sulit mengekspresikan perasaannya sepenuhnya. Perasaannya begitu besar hingga membuatnya bingung. Bagaimana cara menyampaikan semuanya kepada kamu? Terkadang dia terlihat gugup, seperti anak kecil yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Padahal dia adalah sosok dewasa yang sudah melalui banyak pengalaman dan memiliki segalanya. Cinta ini tumbuh dari luka-luka lama, dari pengalaman pahit yang pernah menggores hati dan memperkuat ketahanan emosinya. Ten of Swords memperkuat gambaran bahwa masa lalunya penuh luka, pengkhianatan, atau kehilangan besar yang pernah menghancurkan hati dan kepercayaan dirinya. Mungkin dia pernah memberikan segalanya, tetapi berakhir dengan kecewa dan merasa cintanya sia-sia. Luka itu masih membekas dalam hati, dan seringkali menjadi penghalang dalam membuka diri sepenuhnya pada orang lain. Tetapi kehadiranmu menjadi cahaya yang menerangi jalan gelap itu. Kamu hadir sebagai kekuatan baru yang mampu membangkitkan kembali harapan dan kepercayaan dalam dirinya. Kamu membuatnya percaya bahwa cinta itu layak diperjuangkan, dan bahwa ada harapan untuk bangkit dari reruntuhan masa lalu. Namun meskipun merasa jatuh hati, dia tetap berhati-hati dan waspada. Nine of Wands menggambarkan seseorang yang siaga, berhati-hati, dan masih menyimpan rasa takut akan pengulangan luka. Dia mengamati dari kejauhan, menunggu apakah kamu akan membuka hatimu atau malah melukai kembali seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, satu hal yang pasti, dia tidak menyerah, dia berjaga dan berjuang, bukan untuk menghindar, tetapi untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kecewa lagi. Dia tetap bertahan dan semangatnya tetap menyala untukmu. Namun hatinya sudah tidak mampu menunggu terlalu lama. Temperance yang terbalik menunjukkan bahwa ketidaksabaran mulai memuncak. Dia ingin mendekat dan mengungkapkan perasaannya secara jujur. Ingin kamu tahu betapa seriusnya dia ingin membangun sesuatu bersamamu. Tetapi emosinya bercampur aduk, antara rindu yang membuncah, ketakutan yang masih mengganggu, dan hasrat yang membara.
Kadang dia merasa kamu terlalu lambat membalas perasaannya, atau takut bahwa kamu tidak pernah menyadari apa yang dia simpan selama ini. Sebagai akibatnya, dia memilih untuk diam dan menunggu waktu yang tepat. The Hermit menunjukkan bahwa saat ini dia sedang menyendiri, tidak karena menyerah, melainkan karena dia sedang mencari petunjuk dan kekuatan dari dalam diri. Dia menggali ke dalam hati dan pikirannya untuk memastikan bahwa pilihan yang dia buat benar-benar sesuai dengan keinginannya. Dalam keheningan itu, satu jawaban yang terus muncul adalah, ya, kamu adalah orang yang selama ini dia cari dan tunggu. Dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mengisi kekosongan dan luka dalam dirinya. Tetapi ada luka batin yang dia simpan rapat-rapat, yang mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain. Three of Pentacles terbalik mengungkapkan bahwa dia merasa kamu mungkin tidak melihat usahanya, perjuangannya, atau bahkan niat baiknya. Dia takut cintanya dianggap biasa atau tidak cukup menarik, dan dia khawatir bahwa kamu hanya melihat kekayaannya, bukan hati dan perasaannya yang tulus. Dia ingin dihargai bukan karena apa yang dia miliki secara materi, tetapi karena keikhlasan dan perasaan murni yang dia tawarkan. Ini adalah pergulatan besar dalam dirinya, antara keinginan untuk memberi segalanya dan harapan agar dicintai apa adanya, tanpa syarat dan tanpa harus menunjukkan kekayaannya. Meski begitu, dia tetap memandang ke masa depan dengan harapan dan rencana besar. Two of Wands menunjukkan bahwa dia mulai menyusun strategi dan gambaran tentang bagaimana hidup bersamamu. Dia membayangkan perjalanan panjang bersama, membangun investasi, dan bahkan membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Pikiran dan harapannya meluas, dan dia berencana untuk membawa kamu ke dunia yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan. Tapi, semua itu tergantung pada satu hal. Apakah hatimu akan membuka pintu dan memberi sinyal bahwa kamu juga ingin menjalani perjalanan ini bersamanya? Karena satu hal yang paling dia inginkan bukan sekadar memiliki kamu secara fisik atau emosional, tetapi menyatukan hati dan menjalani kehidupan bersama. The Hierophant menggambarkan bahwa dia menginginkan hubungan yang sah, penuh komitmen, dan sesuai dengan norma serta tradisi yang dihormati. Dia bukan tipe yang bermain-main dan ingin hubungan yang serius dan langgeng. Jika dia datang, maka dia datang untuk menikahimu dan menjadikannya bagian dari hidupnya secara resmi dan penuh makna. Dia ingin memperkenalkanmu kepada dunia sebagai pasangan yang dia banggakan dan bangun bersama. Kamu bukan sekadar pacar sementara baginya, melainkan masa depan yang ingin dia bangun dan jaga. Namun saat ini, dia masih memilih untuk diam dan menunggu waktu yang tepat. Four of Swords menunjukkan fase rehat dan pemulihan, di mana dia mungkin terlihat menjauh dan tidak begitu aktif. Tetapi ini bukan tanda akhir, melainkan proses persiapan. Dia sedang mengisi ulang tenaga, menata kembali hatinya, dan memperkuat keyakinannya agar saat waktunya tiba, dia bisa melangkah maju tanpa ragu dan penuh percaya diri. Ketika saatnya tiba, The Chariot memastikan bahwa dia akan bergerak maju dengan keberanian yang luar biasa. Dia akan mengatasi segala hambatan, keraguan, bahkan ego dan ketakutannya sendiri. Dengan semangat dan tekad yang kuat, dia akan datang ke arahmu, membawa seluruh hati dan kekuatannya. Dia akan mengarungi perjalanan ini, membangun dunia kecil mereka berdua, dan menempatkan cintanya di tempat tertinggi. Hanya untukmu, dia akan berjuang dan berlari, membawa seluruh dunia yang dia bangun dan menantimu di sisinya sebagai pasangan sejati. Apa yang sebenarnya membuat dia jatuh hati padamu dengan begitu dalam, sedalam-dalamnya sampai mengabaikan semua standar, prinsip, dan batasan yang selama ini dia tetapkan dalam menjalani hubungan? Apa yang membuatnya begitu terpikat dan merasa bahwa semua aturan dan batasan itu harus dilonggarkan, bahkan dilupakan demi kehadiranmu, sesuatu yang selama ini tidak pernah dia bayangkan akan terjadi? Awalnya, dia adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam mencintai, penuh pertimbangan, dan sangat memperhatikan setiap langkahnya agar tidak terjerumus ke dalam hubungan yang tidak pasti dan berisiko. Knight of Pentacles menjadi gambaran utama tentang kepribadiannya. Dia terbiasa membangun segala sesuatu secara perlahan, penuh struktur, disiplin,
dan penuh perhitungan matang. Dia bukan tipe yang terburu-buru, bukan juga yang mudah terbawa arus emosi tanpa pikir panjang. Setiap aspek hidupnya diatur dan dirancang dengan hati-hati, mulai dari karier, keuangan, prinsip hidup, hingga urusan hati. Dia memiliki standar yang begitu tinggi, prinsip yang sangat ketat, dan target hidup yang dirancang sedemikian rupa agar tidak tergoyahkan oleh apapun. Bagi dia, setiap langkah dan keputusan harus diambil dengan penuh perhitungan dan tanggung jawab. Dalam urusan cinta pun, dia memiliki batasan-batasan yang sangat jelas. Mungkin terlalu banyak dan sangat ketat, yang selama ini membuatnya merasa aman dan stabil. Dia tahu apa yang dia cari dan apa yang dia hindari, dan dia tidak pernah membiarkan emosi mengendalikan dirinya secara impulsif. Dia percaya bahwa cinta harus dibangun secara perlahan dan penuh kehati-hatian, agar tidak cepat rusak dan tetap kokoh dalam jangka panjang. Namun semua itu mulai berubah sejak kehadiranmu. Kehadiranmu mengguncang semua yang dia anggap aman dan stabil. The Devil yang terbalik menunjukkan bahwa saat bersamamu, dia merasa terbebas dari jeratan ego dan pola cinta yang tidak sehat yang pernah dia alami sebelumnya. Biasanya, dia merasa harus memiliki kendali penuh dalam hubungan, mengatur setiap detail dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi denganmu, dia justru merasa ingin melepaskan semua itu. Kamu membuatnya sadar bahwa cinta tidak harus dikendalikan secara ketat, tidak harus sempurna, sesuai standar yang dia tetapkan sebelumnya, dan tidak harus berdasarkan pola-pola yang membelenggu dan menyakitkan. Kamu memperlihatkan bahwa cinta bisa menjadi sesuatu yang bebas, alami, dan penuh keikhlasan, tanpa harus dipenuhi dengan aturan dan batasan yang terlalu kaku dan mengekang. Namun di saat yang sama, konflik batin yang besar juga muncul dalam dirinya. Seven of Swords menunjukkan bahwa dia sempat berusaha menyembunyikan perasaan itu, pura-pura tidak peduli, bahkan mencoba menjauh agar tidak terlalu terikat secara emosional. Mungkin dia merasa takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri, atau takut jika dia terlalu terbuka, perasaannya akan membuatnya merasa rentan dan mudah terluka. Ada keinginan kuat dalam dirinya untuk menjaga jarak, untuk menghindari perasaan yang semakin dalam dan menyakitkan, karena dia tahu bahwa semakin dia menjauh, semakin besar kemungkinan dia kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Tapi semua usaha itu sia-sia. Semakin dia berusaha menekan dan menjauh, semakin perasaannya terhadapmu semakin dalam dan tak terbantahkan. Kamu tanpa sadar membawa sesuatu yang belum pernah dia temukan sebelumnya, rasa tenang dan ketenangan yang mendalam, yang mampu menenangkan semua kekhawatiran dan kegelisahan yang selama ini menghantui dirinya. Nine of Swords yang terbalik memperlihatkan bagaimana kehadiranmu menjadi penyembuh atas kegelisahan dan ketakutan yang dulu menghantui pikirannya. Kamu tidak datang untuk menghakimi, menuntut, atau memaksa dirinya berubah secara drastis. Sebaliknya, kamu hadir sebagai kekuatan lembut yang mampu menenangkan dan memperbaiki luka-luka yang dulu dia biarkan menggerogoti hati dan pikirannya. Dalam diam dan keheningan, kamu perlahan menjadi tempat dia merasa cukup dan aman untuk melepaskan semua beban dan kekhawatiran yang selama ini menumpuk dalam dirinya. Dan akhirnya, jawaban terdalam dari perasaannya terungkap lewat Ten of Pentacles, simbol dari kestabilan, warisan, dan keluarga. Di sini, dia menyadari bahwa kamu adalah rumah, tempat dia ingin berlabuh dan membangun kehidupan yang penuh makna dan keberlanjutan. Bukan sekadar pasangan yang dia kagumi secara fisik atau emosional, tetapi seseorang yang dia bayangkan akan berjalan bersamanya dalam jangka panjang, membangun fondasi yang kokoh dan penuh kedamaian. Kamu adalah gambaran masa depan yang penuh makna dan stabilitas, yang mampu membuatnya percaya bahwa hubungan bukan hanya tentang gairah sesaat, tetapi tentang warisan, makna, dan keluarga yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Kamu adalah orang yang dia lihat sebagai bagian dari masa depan yang selama ini dia perjuangkan sendirian dan impikan. Jadi apa yang membuat dia jatuh cinta begitu dalam dan mendalam? Kamu tidak mengikatnya dengan kekangan atau aturan yang ketat, justru kamu memberi kebebasan dan ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri.
Kamu tidak mengatur, tetapi kehadiranmu menyembuhkan dan memberi kedamaian yang selama ini dia cari. Kamu adalah orang yang paling dia percaya. Bahkan ketika dia sendiri masih berjuang untuk mempercayai hatinya, mempercayai perasaannya sendiri. Kamu menjadi tempat pulang, tempat dia merasa aman dan nyaman untuk melepas semua keraguan dan luka lama yang selama ini menyimpannya dalam bayang-bayang. Denganmu, dia merasa pulang, seperti menemukan tempat yang selama ini dia cari dan tunggu-tunggu. Di hadapanmu, semua standar dan batasan yang dulu dia pegang perlahan memudar, digantikan oleh kepercayaan dan keikhlasan yang tulus. Kamu adalah kekuatan yang lembut, keberanian yang tak terlihat, dan pelangi yang muncul setelah hujan deras menghancurkan semua ketakutan dan luka dalam dirinya. Kamu adalah orang yang membuatnya merasa cukup, yang mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima dan memberi tanpa syarat, tentang mempercayai dan membangun bersama dalam kebebasan dan kepercayaan penuh. Dan tanpa sadar, kamu telah menjadi orang yang paling dia yakini, yang paling dia percaya akan mampu menuntunnya ke jalan yang benar, dan yang paling dia ingin jalani bersama dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.